Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lorenza dengan NIM 2114090032 dari kelas A Tadris IPS Konsentrasi Sejarah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai wahyu dan pembuatan video ini sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Quran dan Hadis. Langsung saja saya akan jelaskan materi tentang wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang wahyu. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian wahyu itu. Pengertian wahyu terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, pengertian wahyu secara bahasa, yang berasal dari kata waha, yang artinya meletakkan dalam pikiran. Makna dasarnya adalah tersembunyi dan cepat, inspirasi ilahiyah, isyarat, dan pemberitahuan rahasia. Pengertian wahyu secara istilah, yaitu pemberitahuan yang tersembunyi, cepat, khusus ditujukan kepada seseorang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lainnya. Menurut Syekh Muhammad Abduh, beliau mengartikan atau membuat suatu pengertian wahyu, yaitu wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dari dirinya sendiri, di mana ia meyakini dengan penuh apa yang ia ketahui dan ia yakin bahwasanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun penyampaiannya itu baik melalui perantara ataupun tidak. Materi selanjutnya yaitu hakikat wahyu. Hakikat wahyu, firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, risalah yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 163, yang artinya, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepadamu Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Materi selanjutnya, penyampaian wahyu. Penyampaian wahyu juga terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, penyampaian wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Namun di dalam menyampaikan wahyu ini dan menjadi perantara penyampai wahyu, malaikat Jibril juga memiliki 3 bentuk yang bisa kita pelajari, yaitu malaikat Jibril datang atau menjadi perantara wahyu dalam wujud aslinya sebagai malaikat. Yang kedua, malaikat Jibril bisa menjadi perantara penyampai wahyu dengan merubah bentuknya atau berbentuk seperti manusia. Kemudian malaikat Jibril juga menyampaikan wahyunya dalam bentuk bunyi lonceng. Yang kedua, penyampaian wahyu secara langsung, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ia bermimpi menyembelih putranya Isa, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102, yang artinya, dan ketika mereka sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar." Kemudian dalam takbir Musa yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 143, di situ juga dijelaskan bahwasanya Musa menerima wahyu, bahkan Musa adalah nabi yang langsung
menyaksikan keagungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya materi mengenai ilham. Ilham juga dibagi ke dalam dua bentuk pengertian. Yang pertama, pengertian ilham secara bahasa yaitu menelan, meneguh, mengajarkan, dan mewahyukan. Kemudian pengertian ilham secara istilah, yaitu perasaan yang halus di mana jiwa terdorong dan yakin dengan apa yang dicarinya, tanpa merasa dan mengetahui dari mana datangnya. Pendapat Syekh Muhammad Abduh. Selanjutnya materi antara ilham dan wahyu, yaitu persamaan ilham dan wahyu. Dilihat dari media penyampaian atau pengetahuan, yaitu ke dalam jiwa, bersifat cepat, rahasia, dan tanpa dipelajari. Selanjutnya perbedaan ilham dan wahyu. Wahyu dikhususkan kepada nabi, sedangkan ilham diberikan kepada manusia yang dikehendaki, bahkan kepada hewan sekalipun. Ilham berisi suatu pengetahuan, insting, perasaan yang halus, bahkan berupa suatu tabiat. Kemudian perbedaan wahyu dan ilham. Ilham diturunkan, ilham tidak diketahui bagaimana dan mengapa ia diturunkan. Sedangkan wahyu adalah risalah yang wajib disampaikan. Kemudian perbedaan ilham dengan ilmu, yaitu ilmu merupakan sesuatu yang harus dipelajari, bahkan dilakukan penyelidikan dan usaha agar dapat mendapatkan ilmu tersebut. Sedangkan ilham adalah sesuatu yang didapatkan tanpa harus melakukan pelajaran atau mempelajarinya, dan tidak perlunya usaha untuk penyelidikan di dalam ilham tersebut. Bagi sufi, ilham memiliki arti penting, yaitu kaitan yang erat dengan tujuan mereka dalam mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ilham bisa didapatkan melalui berpuasa, membaca doa, beribadah, berritual atau bersemedi dengan ritual-ritual tertentu. Baiklah, materi selanjutnya adalah ghariza, insting. Juga terbagi ke dalam dua bentuk pengertian. Yang pertama, pengertian ghariza secara bahasa, yaitu berarti naluri atau insting. Dan ghariza ini merupakan suatu bagian dari fitrah. Ghariza atau insting dan naluri ini lebih populer kepada hewan atau binatang dibandingkan dengan manusia, karena manusia lebih utama atau lebih tinggi derajatnya dalam berpikir, karena Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia, sedangkan insting atau naluri lebih populer dan dominan kepada binatang. Kemudian pengertian ghariza secara istilah, yaitu suatu perilaku dan tingkah laku yang didapatkan secara alami tanpa dipelajari dan tanpa adanya proses dalam mendapatkan gharizah ini. Karena gharizah sudah didapatkan secara alami, yaitu sejak gharizah itu ada sejak kita dilahirkan. Baiklah, itu materi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.